Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ryan Faradila, NPM 19 10 30 20 89 dari kelas konten 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori belajar humanistik dan penerapannya. Konsep belajar menurut psikologi humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori belajar humanistik lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar yang ideal. Menurut Irawan, teori humanistik menekankan pentingnya isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori humanistik bersifat elektik, artinya memanfaatkan teori apapun asal tujuannya memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri dari orang yang belajar secara optimal. Tokoh psikologi humanistik adalah Carl Rogers, Benjamin Bloom, dan David Caldwell, Kolb, Honey dan Mumford, dan Habermas. Pandangan Rogers tentang belajar. Rogers menjelaskan bahwa siswa yang belajar hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan belajar secara bebas. Siswa diharapkan dapat membebaskan dirinya sehingga ia dapat mengambil keputusan sendiri dan berani bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang ia ambil. Prinsip-prinsip belajar humanistik menurut Rogers. Hasrat untuk belajar, belajar bermakna, belajar tanpa hukuman, belajar dengan inisiatif sendiri, dan belajar dan perubahan. Langkah-langkah pembelajaran menurut Rogers. Yang pertama, guru memberikan kepada kelas memilih belajar secara terstruktur. 2. Guru dan siswa membuat kontrak belajar. Dengan adanya kontrak belajar, akan memudahkan kegiatan belajar dan mengajar. Kontrak belajar sendiri akan disepakati saat pertama tatap muka antara guru dan siswa itu. 3. Menggunakan metode inquiry atau belajar menemukan atau discovery learning. 4. Menggunakan metode simulasi. 5. Guru mengadakan latihan kepekaan, di mana nantinya siswa akan meningkatkan kepekaan terhadap sesuatu. 6. Guru bertindak sebagai fasilitator. 7. Guru menggunakan pengajaran berprogram. Pandangan Bloom dan Caldwell terhadap belajar. Benjamin Bloom dan David Caldwell lebih menekankan perhatiannya pada apa yang harus dikuasai oleh individu. Tujuan belajar yang dikemukakan dirangkum ke dalam 3 kawasan yang dikenal dengan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini sendiri dibagi menjadi 3 kawasan. Yang pertama yaitu kawasan kognitif, terdiri dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreativitas. Yang kedua, kawasan afektif, terdiri dari pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengamalan. 3. Kawasan psikomotorik, yang terdiri dari peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Taksonomi Bloom ini berhasil memberikan inspirasi kepada banyak pakar lain untuk mengembangkan teori-teori belajar dan pembelajaran. Teori ini juga banyak dijadikan pedoman untuk membuat butir-butir soal ujian. Teori ini juga dapat disebut sebagai teori belajar. Pandangan Kolb terhadap belajar. Kolb membagi tahapan belajar menjadi 4. Pengalaman konkret yang merupakan tahapan paling dini dalam proses belajar. 2. Pengamatan aktif dan reflektif. Siswa mampu mengadakan observasi aktif terhadap suatu kejadian dan secara reflektif mulai berusaha memaknai pengalaman itu. 3. Konseptualisasi, yaitu siswa mulai belajar untuk membuat abstraksi atau teori tentang sesuatu yang pernah diamatinya. 4. Eksperimentasi aktif. Siswa sudah mampu mengaplikasikan suatu aturan umum, konsep-konsep ke dalam situasi yang nyata atau baru. Menurut Kolb, siklus belajar ini terjadi secara berkesinambungan dan berlangsung dari luar kesadaran si pembelajar. Yang selanjutnya ada pandangan Honey dan Mumford terhadap belajar. Honey dan Mumford membuat penggolongan siswa, mereka menjadi siswa yang tergolong menjadi 4 macam, yaitu 1. Aktivis, yaitu mereka yang suka melibatkan diri dalam pengalaman-pengalaman baru. Yang kedua ada
reflektor, yang mereka cenderung sangat berhati-hati dalam mengambil langkah. Yang ketiga ada teoretis, biasanya tipe siswa yang sangat kritis, senang menganalisis dan tidak menyukai pendapat atau penilaian yang bersifat subjektif. 4. Pragmatis, yaitu mereka yang menaruh perhatian pada aspek praktis dan segala sesuatu. Yang selanjutnya ada pandangan Habermas terhadap belajar. Habermas percaya bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi, baik sosial maupun sesama manusia. Ia membagi tipe belajar menjadi 3 tipe, yaitu 1. Belajar teknis, yang mana menekankan interaksi manusia dengan lingkungan. 2. Belajar praktis, yang tidak hanya menekankan interaksi antara manusia dengan lingkungan, tetapi juga antara sesama manusia itu sendiri. 3. Belajar emansipatoris, yaitu menekankan pemahaman terhadap transformasi atau perubahan kultural dalam sesama lingkungan. Teori humanistik ini sendiri dalam prakteknya cenderung mendorong siswa untuk berpikir induktif, dari contoh ke konsep, dari konkret ke abstrak, dan dari khusus ke umum, dan juga amat mementingkan faktor pengalaman siswa dalam proses belajar. Penerapan teori humanistik dalam pembelajaran atau kegiatan instruksional menurut Irawan adalah melalui tahapan-tahapan. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menentukan materi pembelajaran. 3. Mengidentifikasi entry behavior siswa. 4. Mengidentifikasi topik-topik yang memungkinkan siswa mempelajari secara aktif. 5. Mendesain wahana, lingkungan, media, fasilitas, dan sebagainya yang akan digunakan siswa untuk belajar. 6. Membimbing siswa secara aktif. 7. Membimbing siswa memahami hakikat makna dari pengalaman belajar mereka. 8. Membimbing siswa membuat konseptualisasi pengalaman tersebut. 9. Membimbing siswa sampai mereka mampu mengaplikasikan konsep-konsep baru ke situasi yang nyata atau baru. 10. Mengevaluasi proses dari hasil belajar. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.